pemirsa TVRI. Hey, apa kabar? Kita ketemu lagi hanya di reportase weekend persembahan dari VOA bareng kita berdua yang masih WFH. Ada saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa TVRI di seluruh penjuru tanah air yang masih di rumah aja. Mudah-mudahan tetap patuh dan kita juga masih patuh di rumah, kerja dari rumah. Sementara orang lain sudah mulai ke angkasa luar, udah Jeff Bezos ke angkasa luar, udah billionaire dari Inggris juga itu ke angkasa luar. Kita masih di sini aja, Vin. Iya nih ya, yang lainnya udah pada WFS, work from space, kita WFH, tapi luar biasa banget loh itu pencapaian yang baru saja dicapai pada akhir Juli ya. Ada orang termuda yang jadi astronot, kemudian ada perempuan tertua yang jadi astronot, dan ternyata sekarang kalau mau ke antariksa asal punya duit bisa loh. Ada wisatanya ke antariksa, siap-siap aja, asal kantongnya kuat ternyata. Nah. Oke pemirsa, di reportase weekend ini tentunya kita banyak liputan menarik hanya untuk pemirsa TVRI. Ratusan orang menyerbu tempat-tempat pengisian tabung oksigen seiring melonjaknya kasus COVID-19 belakangan ini. Mereka yang akhirnya menjalani isolasi mandiri sangat tergantung pada obat pereda gejala COVID dan tabung oksigen. Central Park di kawasan Manhattan, New York, tempat ikonik paling banyak dikunjungi warga maupun turis. Di tengah naik turunnya kasus COVID di New York, taman kota ini menjadi tempat pelepas stres bagi warga. Film Indonesia Ali dan Ratu-Ratu Queens berhasil menarik minat para penonton diaspora Indonesia di Amerika, terutama bagi warga Indonesia yang bermukim di area Elmhurst, Queens, New York. Pemirsa, seiring dengan kondisi COVID-19 yang memprihatinkan di Indonesia, ini juga meningkatkan kekhawatiran kami ya yang ada di luar negeri karena kita juga teringat dengan sanak keluarga dan saudara yang ada di Indonesia. Seperti teman-teman, kita juga kehilangan anggota keluarga dan juga teman. Nah, satu hal yang sangat dicari, yang langka banget itu adalah tabung oksigen. Betul nggak, Yan? Betul sekali, karena sampai ratusan orang ya mencari tabung oksigen ini untuk diisi ulang oleh keluarganya sendiri, baik pun juga rumah sakit mencari tabung oksigen ini karena para orang-orang yang melakukan isoman atau isolasi mandiri sangat membutuhkan tabung oksigen seperti ini. Untuk saat ini sangat sulit ya. Saya nyari udah beberapa tempat. Kalau ini saya dari tadi pagi, dari jam 7 udah mulai antri di sini. Demikian ungkapan David, salah seorang warga Jakarta yang sudah berkali-kali datang ke berbagai tempat pengisian tabung oksigen di Jakarta. Ratusan orang seperti David menyerbu tempat-tempat pengisian tabung oksigen seiring melonjaknya kasus COVID-19 2 minggu terakhir dan mulai kewalahannya fasilitas-fasilitas kesehatan. Mereka yang akhirnya memilih isolasi mandiri atau menjalani perawatan di rumah saja sangat bergantung pada obat pereda gejala COVID dan tabung oksigen. Di Indonesia, tabung oksigen bervariasi, mulai dari ukuran portable 500 ml hingga ukuran besar yaitu 6 meter kubik. Harga tabung oksigen ukuran 1 meter kubik yang biasanya berkisar antara 550 hingga 750 ribu rupiah, kini melonjak 6 kali lipat menjadi 3 hingga 5 juta rupiah. Sebagian tempat pengisian tabung juga menaikkan harga, meski tak semua. Seperti Ervan yang memilih mempertahankan harga. Sehari biasanya ngelayanin kita paling 40-60, sekarang bisa 100-150. Untuk isi ulang per 1 meter kubik itu sekarang 18.000. Pengisian sendiri dibatasin kita satu orang maksimal 5 tabung. Menyadari kesulitan, kini muncul berbagai gerakan masyarakat madani untuk saling membantu. Salah satu di antaranya, Oksigen untuk Warga. Program yang memberikan dan meminjamkan tabung oksigen secara cuma-cuma itu diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 2 hari setelah diumumkan pada publik awal pekan lalu, sudah lebih dari 1.500 orang mengajukan permohonan peminjaman tabung. Gerakan ini muncul itu untuk merespon situasi yang saya kira yang terjadi 2 minggu belakangan ini ya, di mana terjadi kelangkaan oksigen. Mereka harus mendaftar melalui Google Form yang tersedia. Terus dari situ ada tim assessment
Nah, tim itu yang akan memberi mereka informasi selanjutnya apakah mereka bisa dipinjamkan oksigen atau tidak gitu. Salah seorang pemohon yang datang ke lokasi pengambilan tabung oksigen di Utan Kayu itu sangat bersyukur dengan program ini dan berharap masih dapat menyelamatkan salah seorang anggota keluarganya yang terpapar COVID-19. Untuk salah satu keluarga saya yang terkena COVID, karena sebelumnya seminggu yang kemarin ayah saya meninggal karena COVID. Saya nggak mau kehilangan orang kedua lagi, jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya berharap ini bisa ada keajaiban untuk sembuh. Di DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Senin lalu mengatakan akan memaksimalkan kapasitas produksi di tingkat nasional dan distribusinya agar dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan medis. Ia juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Perindustrian untuk mengimpor tabung oksigen 6 meter kubik dan 1 meter kubik. Dari Jakarta, Indra Yoga dan tim VOA. Dan buat teman-teman atau pemirsa yang di rumah yang sedang melakukan isoman dan menurut dokter belum harus untuk ke rumah sakit, dimonitor terus saturasi oksigennya. Kalau misalnya di atas 95% itu masih dianggap normal. Tapi kalau sudah jatuh di bawah 95% harus hubungi dokter dan kemungkinan memang harus masuk ke rumah sakit. Tapi problemnya lagi sekarang ini sistem layanan kesehatan di Indonesia mengalami kewalahan dan banyak tempat tidur, kapasitas rumah sakit yang akhirnya penuh, sulit cari rumah sakit sekarang. Karena itu kami dari Washington DC, dari Amerika Serikat tidak henti-hentinya mendoakan untuk para pemirsa, keluarga kami dan juga teman-teman kami. Semoga diberikan kemudahan dalam menghadapi pandemi kali ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, reportase weekend segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend untuk memberi semangat kepada pemirsa di rumah bahwa kita di sini di Amerika pernah terpuruk untuk kasus pandemi ini, di mana sampai angkanya ya per hari 300.000. 300.000 bayangin aja itu sekitar bulan Januari dan Februari. Tapi memang berkat vaksin, prokes, disiplin, masker, dan itu ada hasilnya pemirsa. Nah, seiring dengan dibukanya kembali perekonomian di Amerika Serikat, situasi juga semakin bergeliat nih. Seperti di New York misalnya, program atau Pemda ya mengadakan program Open Streets ini untuk memungkinkan restoran-restoran membuka mejanya di jalan-jalan. Ini juga sekaligus bisa memanfaatkan ruang jalan. Langsung aja kita lihat reportasenya. Ayam panggang dengan kue blackberry sebagai pencuci mulut untuk makan malam bercahaya lilin tapi di tengah jalan. You're allowed to eat here, you're allowed to sing here, and you're allowed to have a really good time because this is Brooklyn. So welcome to Brooklyn. Mark Cohen dan putrinya sudah beberapa waktu menawarkan makan malam seperti ini bagi teman dan keluarga. Itu kini dimungkinkan di kota New York berkat adanya program Open Streets. Selama pandemi di Amerika, sejumlah ruas jalan ditutup secara permanen agar warga bisa bersosialisasi dengan aman sembari menikmati udara segar. If someone had come to our community board a year and a half ago and said, let's shut down all of Vanderbilt Avenue and just let people have dinner in the street and they can eat and drink here until 10 o'clock at night, we would have said, that's crazy, that's impossible, that'll never work. But it does work. Jalanan dan sejumlah lapangan kecil kini diblokir dan dibagi menjadi beberapa wilayah. Ada yang dicadangkan untuk jalan kaki dan bersepeda, ada pula yang untuk tempat makan. Sementara yang masih kosong menanti untuk diubah menjadi ruang kantor terbuka atau taman bermain. Restoran di kota New York diizinkan memakai sejumlah blok secara gratis, meski mereka biasanya harus membayar biaya besar dan perlu mendapat lisensi untuk beroperasi di ruang luar. Menurut pejabat kota, dalam program percontohan restoran terbuka yang pertama, jumlah warga yang makan di luar 2 kali lipat dari biasanya. You also know we have a backstage, but nobody's in there. Everybody wants to be outside. And we have our COVID safety cabanas. Patrick Frommuth, manajer restoran Branded Saloon, mengatakan restorannya tidak tutup selama pandemi, tapi paling banyak bisa mendapat 4 pelanggan saat itu. Kini mereka melayani 65 orang dan itu hanya di luar.
And it's a big European vibe, but it's about to become an American vibe. Pada awalnya, program ini tampak mengganggu sejumlah pengemudi mobil dan mereka mengadakan demonstrasi untuk memprotes penutupan jalan-jalan tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga melihat daya tarik program ini. Yeah. Some parking's hard, but what are you going to do? It's New York. Viva De Concini dibesarkan di Arizona dan terbiasa mengemudi kemana-mana. Tapi di New York, ia menikmati berada di ruang luar tanpa harus mengemudi. And I love it. I love open streets. All my life, I used to go to Europe, and I would see the pedestrian zones. You go to Las Ramblas and Barcelona and everything, and I always wanted to live on a street that was just pedestrian. Kini sebagian besar pembatasan COVID di New York telah dicabut dan kota ini secara perlahan dan berhati-hati kembali ke kehidupan pra-pandemi. Tapi ada satu perbedaan besar, yakni kini ada lebih banyak jalan yang ditutup bagi kendaraan, namun dibuka untuk warga yang ingin bersosialisasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Itu tadi adalah salah satu bentuk ya upaya dari Pemda untuk menciptakan keadaan di mana warga bisa berinteraksi dengan lebih aman. Ini juga sejalan dengan himbauan dari CDC yang mengatakan bahwa kegiatan di ruang terbuka itu jauh lebih aman dibandingkan di ruang yang tertutup. Ini juga terlihat di pusatnya kota New York, apalagi kalau bukan Central Park yang jadi favorit warga dan juga para turis. Ternyata taman ini memang tetap menjadi tempat pelepas stres. Ada banyak kegiatan baru setelah masa pandemi ini mereda. Kita lihat yuk seperti apa Central Park saat ini. Pemangkas rambut di kota New York ini tak kehabisan akal ketika kegiatan ekonomi ditutup pada awal pandemi. Last year, when they closed everything down, all the barbershops, I think it was March the 13th, I decided to just pretty much take the initiative and just grab my tools from the shop that I was at on 38th and Broadway and bring it out here to Central Park to see how people would be receptive to getting haircuts outdoors. Ia pun menawarkan pangkas rambut dengan tarif serelanya pelanggan. Roughly, people donate what they would normally give to the barbershop, So your average, donation would be anywhere from $20 to $30, And some people that don't have to give, they give what they can, because not only is the donations rewarding, but seeing the effect that it has on them. They walk away with confidence. They walk away in a better mental state as well. And they walk away, just feeling a lot better about themselves. And they have a better work ethic, because they feel good. And I say it all the time, when you look good, you feel good. Ia pun telah memiliki pelanggan tetap. What a great idea, because first of all, with COVID, it's outside, right? And here it is in this beautiful park by the lake. How can you go wrong? Berakhirnya PSBB dan PPKM di kota New York memang ditandai kembalinya aktivitas di taman yang menjadi tempat hiburan warga dan pengunjung ke New York. Salah satunya adalah turnamen gladiator antara tim tuan rumah Gladiators NYC dengan Northern Horde dari Massachusetts. This is a 100% endurance sport. You can fight, you can train any type of training that you have. In the end, it's how long can you stay fighting in armor? Because this is a battle of attrition out here. Like, you can be a really amazing fighter, but if you're only out there for 10, 15, 30 seconds, you're useless, And you all come together, you fight, you have a good time. Then after that, you gather with the enemy team. You do a campfire, you eat food, you enjoy the good time. Seperti banyak kegiatan lain, turnamen gladiator ini tidak dilakukan pada tahun lalu. The group fighting, you have to take the whole other team to the ground. You can trip them, you can punch them, you can cross-check them, you can hit them from behind, you can do anything you pretty much to take them down. You just can't hit them in the groin. The feet are usually off limits as well, like stomping on people's feet and trying to break their feet. Selain menyenangkan bagi peserta, pertempuran ala abad pertengahan ini juga menarik bagi pengunjung. It's really fun. They hit a lot harder than I thought they would. They're really actually hitting each other, which is pretty crazy. So I'm enjoying it. Interesting. It's just interesting, like a good stress reliever, I guess. Menurut Dinas Taman yang mengelola Central Park setiap tahun didatangi sekitar 42 juta orang. Menurut dinas yang sama, sekitar 70% dari pengunjung ke Central Park adalah warga New York. Dan selama pandemi, saat New York menjadi epicentrum pandemi, banyak warga juga memanfaatkan
taman kota ini untuk berekreasi, berolahraga, dan lain-lain kegiatan. Di saat banyak kegiatan usaha, termasuk diantaranya pusat kebugaran, belum kembali dibuka. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Siapa bilang cukur di bawah pohon rindang itu cuma ada di Indonesia? Di Central Park, New York juga ada. Jadi pilihan warga sekarang. Ya ampun, ternyata ya nggak nyangka ternyata ada tukang cukur keliling juga di Amerika Serikat. Plus cuacanya juga sangat mendukung karena sekarang kan lagi musim panas, jadi mataharinya lebih panjang. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih punya reportase lain, tetap di sini ya. Hey, kita balik lagi di reportase weekend. Pemirsa, di segmen sebelumnya tadi kita sudah lihat ya keadaan di kota New York, terutama di sekitar Central Park pada masa pandemi setelah dibuka kembali. Ya rame sih, tapi nggak seramai dulu waktu sebelum pandemi. Banyak loh wilayah lain yang oke banget di New York, misalnya kayak Elmhurst Queen. Ya, betul nggak ya? Bener banget. Jadi ingat dengan film Indonesia yang baru dirilis nih, Ali dan Ratu-Ratu Queen. Syutingnya di New York sebelum pandemi. Dan saya sudah nonton dan juga diaspora di New York. Sementara mereka tertarik juga, terutama para warga yang ada di Elmhurst Queens. Mereka kasih komentar loh, seperti apa sih sebenarnya orang-orang Indonesia yang tinggal di Queens. Dan ini ide dari film ini memang diangkat dari para perantau Indonesia yang tinggal di New York. Macam-macam sama anak saya ya. 2 minggu setelah peluncuran perdana pada pertengahan bulan Juni lalu, film Indonesia Ali dan Ratu-Ratu Queens berhasil menarik minat para penonton film digital di Amerika, terutama bagi komunitas Indonesia yang tinggal di area Queens, New York. Film bergenre drama komedi ini bercerita tentang Ali yang mencari ibu kandungnya di area Queens. I'm Ali. I'm looking for Miss Mia. Perjalanan Ali yang penuh lika-liku membuat Ali tanpa sengaja harus tinggal bersama 4 wanita imigran asal Indonesia. Ini cerita tentang pengalamanku 6 bulan pertama tinggal di New York. Waktu itu aku masih tinggal di Queens. Kebetulan aku tinggal bersama salah satu dari mbak-mbak inilah ya. Dan aku cukup beruntung bisa kenal dan punya pengalaman hidup. Waktu itu konteksnya menceritakan tentang mbak-mbak ini dan emang mereka unik-unik banget. Aku sama Gina waktu itu instantly mikir, why don't we make a story and then hopefully someday we can make a film. Peran Ali dimainkan oleh aktor Iqbal Ramadan, sementara 4 Ratu-Ratu Queens diperankan oleh Nirina Zubir, Tika Panggabean, Happy Salma, dan Asri Welas. Hadir juga artis Aurora Ribeiro, Marisa Anita, dan artis senior Cut Minetheo. Film ini disutradarai oleh Lucky Kuswandi dengan penulis cerita Gina Esnur berdasarkan ide cerita dari Muhammad Zaidi yang juga menjadi produser film ini bersama Meske Taurisia. Jadi waktu pas lagi kita syuting di sana kan kita ada beberapa hari kosong kan. Terus waktu itu orang Indonesia ya seperti biasa orang Indonesia bikin acara terus udah gitu ngumpul bareng. Dan aku sama ratu-ratu yang lainnya tuh bener-bener lagi diajakin acara ini nih segitu. Kita berempat langsung satu pikiran untuk bilang, "Pak, kita berangkat yuk." Dan kehadiran kami yang ternyata kita satu pikiran tuh berempat tuh bener-bener kita ya pikirannya cuma itu doang. Kita kejutin yuk mereka gitu, kita kesana yuk gitu. Film produksi Palari Film dan Netflix original ini menghabiskan waktu syuting selama 21 hari, termasuk 9 hari di area Queens, New York. Saat ini saya sedang berada di Elmhurst, Queens, tempat yang menjadi inspirasi dari film ini. Di area ini memang banyak sekali orang Indonesia. Ada sekitar 3.000 warga Indonesia tinggal di tempat ini dan mereka umumnya bermukim di apartemen-apartemen seperti di belakang saya ini. Komunitas Indonesia di Elmhurst, Queens hidup berdampingan dengan komunitas dari berbagai bangsa seluruh dunia. Hadirnya film Ali dan Ratu-Ratu Queens ini menjadi bahan perbincangan warga di berbagai acara. Iya, memang ada gitu ya orang tinggal berempat dengan pekerjaan yang beda-beda. Cuman maksudnya nggak semuanya kayak gitu. Di sini juga ya ada versi lain. Tapi ya it was fun, it was entertaining. Itu yang scene dimana nyokapnya itu kayaknya kayak nggak nganggap anaknya itu kayaknya sedih banget gitu kayaknya gimana ya kok ada gitu ibu kan di sini orang dimana-mana
datang ke sini tuh untuk make a better living for their family kan. Apalagi seorang ibu terus buat anak gitu, kayaknya tuh sedih banget, terus nggak ada closure gitu buat kita penonton sih menurut gue. Poinnya itu mestinya bagus, cuman happy endingnya itu yang agak tiba-tiba aneh banget gitu loh. Jadi itu memang memprestasikan ibu-ibu yang ada di Queens sih. Jadi ya begitulah kehidupan ibu-ibu di ibu-ibu Indonesia yang ada di Amherst, New York. Somewhat related to orang-orang Queens, cuman nggak semuanya kayak gitu, Kels. Tapi udah ketutup dengan kelucuannya si Tika sama si Asri Walas, itu kocak banget. Sama Nirina juga keren banget udah filmnya. And Happy Salma juga keren actingnya, lucu. Pentingnya arti sebuah keluarga yang bukan hanya datang dari sanak saudara dengan hubungan darah, tapi juga keluarga yang bisa diperjuangkan, keluarga yang bisa kita temui di mana aja, dan akhirnya bisa menjadi keluarga kita sendiri. Mama, Ali cuma mau bilang kalau Mama nggak perlu. Naratama, VOA, New York. Ali di sini baik-baik aja kok, Mah. Selama Mama ngejar cita-cita Mama di sana. Saya juga udah nonton pemirsa, dan salah satu adegan favorit saya sebenarnya pas lagi di atas rooftop setelah Thanksgiving dinner, mereka para tante-tante atau para queens itu sama Ali makan dessert di atas rooftop. Terus mereka jadi kayaknya deket banget, jadi kayak punya tante-tante baru si Ali ini. Jadi dia berasa seperti menemukan keluarga baru walau dia jauh dari Indonesia. Wah, I can totally relate with that ya kan, sebagai seorang perantau udah 10 tahun di sini, Ian lebih lama lagi belasan tahun. Kita memang karena nggak ada keluarga yang deket ya, dan kita mencari teman atau sahabat yang bisa dijadikan keluarga selama di perantauan. Baik pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat. Akhirnya kita harus pamit nih, sampai jumpa lagi minggu depan hanya di Reportase Weekend. Saya Vina Muftadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Sampai ketemu lagi di Reportase Weekend hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Bye-bye.